perkenalkan nama saya Mifta Rizky. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang poster dari proyek kami yang berjudul Cyberpost atau Sistem Informasi Perpustakaan Online. Nah, deskripsi singkat dari sistemnya yaitu proyek ini yaitu merancang sistem informasi perpustakaan web berbasis web yang dapat diakses oleh siapa saja. Dan menyediakan layanan peminjaman dan pembacaan buku secara online dengan targetnya itu umum. Di sini kami menggunakan React dan Supabase. Kemudian untuk deploy kami menggunakan Vercel. Kemudian untuk timnya terdiri dari Akila Wafiah, Tia Amanda Rehan Fendi, Mifla Rizky, dan Rahmat Zikri. Nah, fitur-fitur yang tersedia di web ini yaitu yang pertama itu fitur collection, yaitu merupakan koleksi unggulan yang ada di web. Ini itu berisi buku-buku yang tersedia. Kemudian fitur login ini untuk memberi akses ke sistem perpustakaan hanya kepada pengguna yang terdaftar atau admin yang terdaftar. Kemudian fitur upload tulisan. Fitur ini merupakan anggota yang sudah mendaftar itu untuk mengunggah karya tulis mereka ke dalam web Cyberpost. Nah, setelah diupload nanti akan diproses oleh admin, apakah ditolak, disetujui, dan jika dan hasil upload dari anggota tersebut akan tampil di halaman riwayat tulisan. Nah, kemudian ada fitur donation, ini itu untuk donasi dari anggota ataupun pengunjung. Nah, kemudian alur dan fitur unggulan. Di sini fitur unggulan kami adalah upload tulisan. Nah, di sini dimulai dari start. Kemudian user mengupload. Kemudian dilakukan pemeriksaan apakah buku atau event. Jika buku, maka masukkan data buku. Nah, bagi admin jika disetujui, maka dia akan menampilkan halaman buku di web. Jika tidak, maka data dihapus dengan pemberitahuan dan pergi ke end. Jika event, maka alurnya hampir sama, cuma nanti perbedaannya tetap ada data dimasukkan. Nah, mungkin itu untuk bagian start. Baiklah, sini saya akan menjelaskan tentang database yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan pihak ketiga yaitu dari Supabase. Jadi kami bisa mengkonfigurasi database dari online. Tabel yang kami gunakan yaitu ada books, event, location, reading history, user profiles, dan writings. Nah, untuk gambar lebih lengkapnya untuk database sini seperti pada buku itu ada ID, title, author, publisher, year, ISBN, description, dan lain-lain. Nah, pada bagian user ini kami juga menggunakan fitur authentication langsung dari Supabase. Jadi nanti user yang mendaftar itu akan masuk ke authentication. Dari authentication nanti diambil dari user ID yang kolom ini, nanti baru dimasukkan ke tabel dari user profile. Nah, jadi tabel ID dari user profile itu mengambil dari UID dari tabel user yang ada di authentication. Nah, kemudian pada sistem ini kami itu akan menggunakan gambar yang nantinya akan ditampilkan di web. Nah, untuk gambar itu di sini kami menggunakan fitur storage yang ada di Supabase. Atau di dalam storage ini disebut dengan bucket. Nah, di sini ada buku yang dipisahkan per ID anggotanya. Nah, ini bukan hanya untuk gambar, tetapi juga untuk file PDF yang dikirimkan oleh pengupload dari buku. Nah, contohnya di sini buku, di sini itu PDF-nya, PDF, event image untuk gambar dari eventnya nanti, buku image itu untuk gambar dari bukunya seperti itu, salah satu. Nah, ini gambar, kemudian ini juga gambar. Nah, di bagian halaman buku ini itu nanti file PDF-nya. Selanjutnya itu untuk bagian deploy. Di sini deploy kami juga menggunakan pihak ketiga. Di sini kami menggunakan Vercel. Jadi itu web gratis untuk deploy. Nah, di sini harus menggunakan GitHub ya. Jadi dari GitHub nanti dihubungkan ke Vercel. Jika ada update di GitHub, nanti dia juga langsung di-update di Vercel-nya.
Nah, di sini untuk tampilan awal dari parcelnya, di sini sudah di-deploy dengan status ready. Environment-nya production. Nah, di sini ada domainnya, source-nya, kemudian di sini ada log untuk build-nya, di sini berhasil. Nah, kemudian nanti di sini itu akan menyediakan untuk link untuk menuju ke webnya, atau bisa langsung diklik di bagian visit ini. Nah, di sini untuk halaman awal web. Perlu diperhatikan kalau menggunakan Vercel, nanti itu domainnya itu akan otomatis menggunakan .vercel.app. Jadi ini itu sudah default dari Vercel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan halaman guys atau pengunjung. Di sini terdapat halaman home, yaitu akan memberikan informasi tentang home. Ada read once, remember, forever. Dan di sini terdapat sebuah button untuk mengeksplor buku dengan nama button explore books now. Selanjutnya, untuk tampilan about itu menampilkan informasi tentang buku yang ingin dibaca. Terdapat sebuah buku yang eksklusif offer, yaitu Metamorphosis. Di sini juga menampilkan deskripsi tentang buku dan terdapat button untuk meminjam buku atau membaca buku tersebut. Saat pengguna mengklik View All, maka di sini akan menampilkan buku yang ingin dibaca oleh pengguna. Selanjutnya, untuk halaman book, yaitu menampilkan informasi tentang buku atau buku-buku apa saja yang ada pada web perpustakaan tersebut. Di sini terdapat buku kimia, matematika, security. Saat kita mengklik view all, maka akan masuk ke halaman buku secara detail. Dia sama, terdapat 3 buku, yaitu matematika diskrit, kimia, sama manajemen. Kita juga bisa mencari buku yang ingin kita baca, misalnya kita akan mencari matematika diskrit. Nah, setelah itu maka akan menampilkan buku khusus matematika diskrit. Saat kita ingin membaca buku tersebut, maka kita akan klik baca buku. Ini adalah proses sebelum masuk ke tampilan buku tersebut. Nah, setelah kita klik baca buku, maka akan ditampilkan buku matematika diskrit tersebut, di mana buku tersebut memiliki judul aplikasi Decision Tree dalam merancang sebuah kota dalam game Cities Skylines. Di sini kita bisa membaca buku tersebut atau menggunakannya untuk kebutuhan-kebutuhan tugas lainnya. Selanjutnya ini adalah tampilan untuk halaman event. Pada halaman event ini terdapat beberapa event, yaitu untuk senja, IPO, bola, story night, kelas menyapa. Saat kita klik salah satu dari event tersebut, maka akan menampilkan atau masuk ke dalam fokus event satu tersebut. Di sini eventnya itu menampilkan informasi tentang IPO, di mana terdapat gelombang pendaftaran dan lain-lain. Selanjutnya untuk kontak, di sini akan menampilkan informasi berupa alamat, email, ataupun nomor handphone. Jika ada pertanyaan atau apapun yang dibutuhkan, di sini pengguna atau pengunjung bisa mengisi nama, email, nomor HP, subjek, dan pesan yang ingin disampaikan. Nah, di sini juga menampilkan lokasi untuk perpustakaan tersebut, di mana perpustakaan tersebut berlokasi di Jalan Iya Sudarso. Di sini kita juga bisa mau scroll untuk melihat daerah-daerah lainnya yang berada di Riau tersebut. Nah, di bawah ini itu akan menampilkan informasi-informasi lebih lengkap tentang perpustakaan online tersebut atau perpustakaan digital. Nah, selanjutnya untuk halaman donation. Nah, karena sistem kami ini tidak dipungut biaya, tapi kami menggunakan sistem donasi. Jika pengunjung atau pengguna yang
membaca buku atau meminjam buku ingin melakukan donasi, maka akan masuk ke halaman donation ini dengan menginputkan nama, nama awal, nama akhir, email, dan number. Setelah menginputkan tersebut, maka klik send untuk mengirimkannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan untuk anggota. Yang pertama, kita akan melakukan login. Setelah itu, akan masukkan emailnya dan masukkan passwordnya. Lalu klik sign in. Setelah itu, ini adalah tampilan anggota. Halaman anggota yang pertama ada home, ada about. Di about ini ada buku yang dapat kita baca. Setelah itu ada book. Di book ini adalah buku yang telah diupload oleh anggota. Ada event. Ini beberapa event yang telah diupload oleh anggota. Lalu ada kontak. Kontak ini ada alamat, ada email, dan ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Setelah itu ada donation. Ini adalah donasi untuk dari anggota, donasinya. Setelah itu ada history. Inilah history yang dibaca atau yang terakhir dilihat oleh anggota. Setelah itu ada upload, ada file. Di sini ada bagian logout yang kalau kita klik akan terlogout. Nah, kita akan masuk ke upload dulu. Kita akan mengupload event. Ini ada address poster, maps, workshop, lain-lain. Misalnya ini serial. Startnya kita masukkan tanggal start eventnya, tanggal ini di bagian kanan sini ada jamnya. Ini ada jamnya. Setelah itu selesainya di tanggal berapa dan jam berapa. Setelah upload event, kita akan mengunggah event. Lalu yang kita upload tadi akan masuk ke bagian event ini. Ke workshop UI UX. Udah. Setelah itu di bagian ini bisa kita baca buku. Setelah kita klik baca buku, maka akan keluar buku, isi dalam dari bukunya yang dapat kita baca. Setelah itu kita logout. Setelah logout maka akan kembali ke halaman base. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Tifki, dan pada kali ini saya akan menampilkan apa saja yang saya sudah kerjakan di dalam kelompok ini, yaitu saya mengerjakan pada bagian admin. Di sini kita akan langsung saja masuk ke dalam halaman admin dengan cara login. Di sini kita masukkan dulu untuk email dan password admin. Di sini dia akan langsung masuk ke dalam halaman admin. Bisa kita lihat di sini dia masuk ke dalam halaman dashboard admin. Setelah kita masuk ke dalam kita melakukan login, di sini bisa kita lihat ada beberapa komponen yang ada di dalam dashboard admin.
yaitu ada total member, terus ada total buku, terus ada pending artikel dan juga upcoming event. Terus ada juga komponen recent activity untuk melihat terakhir jam berapa user melakukan aktivitas. Di sini bisa kita lihat user 1 melakukan submit ini artikel, dan juga user 2 dan user 3. Di sini juga ada community group untuk melihat berapa jam melakukan pengembangan di dalam website Cyberpush. Terus juga ada queue action, yaitu add member, add book, terus ada review artikel dan juga schedule event. Itu mungkin beberapa fitur yang ada di dashboard. Kita langsung aja masuk ke fitur kedua di admin, yaitu kelola anggota. Di sini kita bisa lihat untuk kelola anggota, di mana ini adalah merupakan daftar seluruh anggota komunitas. Bisa kita lihat adalah anggota pertama adalah Miftah Rizky, terus ada Asep Cewek, terus ada Miftah Rizky dan juga Muhammad Al-Khairi. Di sini juga dia memberikan role juga di sini, di mana Asep Cewek adalah admin dan sedangkan yang lainnya adalah anggota. Dan juga di sini kita merupakan admin dengan akun dengan nama Asep Cewek. Inilah akun admin yang kita gunakan sekarang. Lalu di sini juga ada menampilkan tanggal bergabung dan juga gender dari si anggota kita. Dia juga bisa melakukan edit untuk admin. Di sini bisa kita ubah untuk informasi nama lengkap, terus ada role, terus ada gender, terus tanggal lahir dan juga alamat, dan juga nomor telepon dari si anggota. Terus dia juga bisa melakukan hapus dari anggota yang ada. Dan juga di sini dia bisa menambahkan anggota secara langsung tanpa kita melakukan register di halaman Guest. Namun di sini untuk tambah anggota mungkin dilakukan oleh anggota lain yang telah menampilkan dari sisi Guest. Baik, terus kita langsung mungkin itu aja yang ada di kelola anggota. Kita masuk ke fitur ketiga dari si admin, yaitu kelola persetujuan. Oke, di kelola persetujuan ini ada beberapa komponen-komponen yang disediakan, yaitu adalah komponen total persetujuan, terus ada approve, terus ada pending sama reject. Di sini juga bisa menambahkan tambah event secara manual di halaman admin tanpa kita masuk ke anggota terus mengupload event yang akan diinisiasi oleh anggota. Di sini dia juga bisa melakukan upload, merubah status-status yang ada di dalam event di sini. Di sini kita bisa lihat kita tukar filternya approve, dia akan menampilkan event yang sudah kita approve. Terus jika kalau kita ubah filternya ke pending, dia akan menampilkan event-event yang pending. Namun di sini kita sudah melihat, kita lihat di sini untuk event yang pending itu tidak ada. Maka jika kita filternya pending, maka dia tidak akan menampilkan event-event yang bersifat statusnya pending. Lalu ada yang statusnya deleted. Di sini bisa kita lihat untuk ITO ke-13. Di sini statusnya adalah reject. Mungkin itu untuk fitur kelola persetujuan. Kita langsung aja ke fitur keempat, yaitu kelola buku. Oke, untuk kelola buku di sini juga hampir sama dengan kelola persetujuan, yaitu dia bisa dapat menyetujui buku-buku yang telah diupload oleh anggota. Di sini bisa kita lihat beberapa buku yang telah diupload oleh anggota dan telah disetujui oleh admin. Di sini kita juga dapat melakukan edit di bagian admin. Kita bisa lihat di sini dia bisa melakukan mengubah judul, terus ada penulis, ISBN, penerbit, tahun dan jumlah tersedia, dan bersama dengan URL gambar, terus ada file path, status dan juga deskripsi dari bukunya. Dan juga kita bisa, admin juga bisa nambahkan buku secara manual tanpa login ke halaman anggota. Mungkin itu sekian untuk fitur dari kelola buku. Kita masuk ke fitur terakhir dari si admin, yaitu profil. Di sini adalah profil untuk melihat akun dari si admin. Bisa kita lihat di sini ada pengaturan akun,
Di sini tertera ada informasi profil, jenis kelamin, nama lengkap, tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat. Terus di bawah juga ada detail akunnya. Di sini ada pengguna, terus role dan juga bergabung tanggal berapa. Terus ada informasi pribadinya yang masih kosong. Terus ada juga fitur yang disediakan di dalam profil admin, yaitu keamanan. Sini bisa kita ubah kata sandi baru untuk si admin agar akun dari si admin ini lebih terjamin aman dan sandinya selalu terubah agar tidak gampang untuk melakukan hacking terhadap website admin. Mungkin itu sekian hal yang telah saya kerjakan di halaman admin untuk kelompok ini. Jika ada kata-kata saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.